Raka adalah seorang pemuda yang sangat jatuh cinta kepada seorang perempuan yang bernama Siti. Mereka sudah berpacaran cukup lama. Raka, kamu sadar gak sih kita ini udah pacaran cukup lama loh. Bahkan lebih lama dari hubungan Kak Dina sama suaminya itu. Ya aku sadar kok, setiap hari sama kamu itu rasanya cepet banget. Tahu-tahu udah jalan bareng bertahun-tahun. Nah, mama aku tuh udah mulai nanya-nanya tentang kamu. Bakal nikahin aku kapan gitu. Aku tuh gak pernah main-main ya sama hubungan ini. Kamu itu orangnya paling aku sayang. Tapi aku minta kasih aku sedikit waktu lagi ya, biar aku tuh bisa bener-bener siap. Bukan cuma buat hari pernikahan kita, tapi juga buat hari-hari setelahnya. Aku ngerti sih. Tapi kamu juga harus ngerti, aku bukan cewek yang bisa terus-terusan nunggu tanpa kepastian. Aku sayang sama kamu, Rak. Tapi aku juga punya batas sabar. Aku janji deh, tahun ini aku akan mulai seriusin kamu. Aku bakal ngomong ke mamamu langsung. Aku mau kita itu bareng-bareng melewati semua ini. Asal kamu percaya sama aku aja. Oke, aku percaya. Tapi janji itu ya, jangan cuma jadi kalimat manis di kafe gini. Bukan kalimat manis, Sid. Ini komitmenku. Keesokan harinya saat di tempat kerja, Raka curhat dengan temannya yaitu Dani tentang hubungannya dengan Siti. Dan pikiran aku lagi kusut banget sekarang lagi nih. Kenapa sih emangnya, Rak? Masalah si Siti lagi? Belum nemu jalan juga buat lamaran? Iya Dan, kemarin dia itu sempat menyinggung soal pernikahan lagi. Dia pengen segera menikah, tapi aku sendiri masih bingung. Uang tabungannya belum cukup, kerjaan juga ya segini-gini aja. Kalau emang kamu yakin sama dia, ya nikahin aja, Rak. Jangan kebanyakan mikir, nanti keburu diambil orang. Aku yakin Dan, 100%. Tapi buat menikah itu gak cukup butuh niat. Ngerti gak sih? Aku itu hidup sendiri, gak punya orang tua yang bisa bantu dari segi biaya. Semua harus aku usahakan sendiri. Aku ngerti kok. Tapi percaya deh, kalau niat kamu itu tulus dan kamu itu benar-benar berusaha, pasti ada jalannya kok. Tuhan itu gak akan tinggal diam melihat usaha kamu. Ya sih, aku juga percaya itu. Cuma kadang kenyataan itu suka menyakitkan. Dan rasanya itu aku belum cukup jadi laki-laki yang bisa diandalkan. Raka, semua orang itu punya waktunya masing-masing. Kamu tuh bukan gak bisa, cuma belum nemu aja celahnya yang pas. Mungkin aja nanti ada rezeki lewat jalan yang gak kamu sangka-sangka. Tenang aja. Makasih ya Dan, dengar kamu ngomong kayak begini tuh bikin hati aku itu agak tenangan. Tapi tetap aja langkahnya masih belum kelihatan jelas di depan mata. Akhirnya Raka memutuskan untuk memberitahu Siti kalau dia akan melamarnya. Tumben ngajakin ketemu di tempat kayak gini. Biasanya juga kamu ngajakin ke tempat makan atau kafe. Karena kali ini beda Sid, aku tuh pengen ngomong sesuatu yang serius banget. Dan aku itu gak mau kalau kita itu diganggu oleh suasana yang ramai. Serius banget. Waduh, jangan bilang kau mau ngomong soal yang selama ini aku tunggu-tunggu. Ya Sid, aku udah mikirkan ini lama. Aku tahu aku bukan orang kaya, aku juga bukan siapa-siapa. Tapi aku cinta sama kamu Sid, dan aku ingin hidup bareng sama kamu. Mulai besok aku akan datang ke rumahmu. Aku mau melamar kamu secara resmi. Kalau kamu emang beneran mau ngelamar aku, Raka, berarti kamu juga harus siap sama syarat dari keluarga aku. Ada satu hal penting yang harus kamu tahu. Iya, aku siap. Apapun itu aku usahakan. Kamu tinggal bilang aja ya. Mama dan kakak udah sepakat. Maharnya harus 100 juta rupiah. Gak berkurang daripada itu. 100 juta rupiah Sid. Itu jumlah yang besar banget. Aku gak punya uang sebanyak itu. Bahkan separuh aja belum tentu bisa aku kumpulkan dalam waktu dekat. Kalau kamu bilang kamu serius, seharusnya kamu juga siap dong sama tuntutan itu. Keluarga aku punya standar. Dan harga diri juga harus dijaga, Rak. Aku ngerti Sid. Tapi tolong pikirkan juga dong kondisiku. Aku hidup sendirian. Semua yang aku punya aku dapat dari kerja keras sendiri. 100 juta bukan angka yang bisa aku siapkan semalam Sid. Aku udah capek dengar alasan terus, Raka. Kalau kamu merasa punya harga diri, mana? Buktikan aturan. Jangan malah mundur sebelum perjuangan dimulai. Kalau mahar segitu aja kamu udah nyerah, aku ragu kamu bisa ngadepin hidup bareng aku nanti. Jadi segitu aja nilainya cinta menurutmu? Ya Sid ya, ukurannya cuma dari uang. Cinta emang penting, tapi realita lebih penting. Kalau kamu nggak sanggup, nggak usah deh, Rak. Aku pulang dulu.
Gimana sih rencana kita berjalan mulus kan? Lelaki itu akhirnya benar mau melamar kamu juga kan? Bu, akhirnya dia sendiri yang bilang mau datang ke rumah. Padahal kemarin-kemarin masih bilang mau nunggu. Susuk dari ibu dukun itu ampuh banget. Makanya dari dulu ibu bilang, usaha tuh nggak melulu soal kerja keras. Kadang kita butuh sedikit sentuhan spiritual buat membelokkan takdir. Dan sekarang kita tinggal tunggu aja dia bawa cincin dan bawa mahar 1 juta. Kalau dia bener-bener cinta, pasti dia bakal lakuin apapun. Termasuk jual motor bututnya itu sekalipun. Iya, tapi kamu jangan tahu dong lah. Kakak itu anaknya kelihatan keras kepala juga loh. Jangan sampai dia tiba-tiba nyadar, terus malah mundur. Ya nggak mungkin lah bu. Susuk yang aku pakai itu kan bukan susuk sembarangan. Bu dukun sendiri bilang dia udah pasang pengunci di dalam mata aku. Selama aku lihat dengan tatapan penuh cinta, dia nggak bakal bisa nolak apapun permintaan aku. Berarti semua usaha kita ini selama ini nggak sia-sia. Kita tinggal nikmatin hasilnya aja. Kalau kalian itu benar-benar ingin lelaki itu tunduk, maka anakmu harus pakai susuk ini. Ini bukan susuk biasa. Ini susuk kecantikan dan pengikat hati. Tapi ingat, ada harganya. Apapun syaratnya, kami siap jalani. Kami ingin laki-laki itu cinta mati sama anak saya. Dia harus tunduk dan berani bayar mahal. Mahar semahal apapun. Tusukkan ini di bawah lidah anakmu tepat tengah malam. Setelah itu, tatapan matanya akan membius siapapun yang menatap balik. Aku nggak peduli soal resiko, Bu. Yang penting sekarang Raka ada di genggaman aku. Dia pasti datang besok. Dan dia pasti bawa mahal 100 juta itu. Iya, semoga semua tetap berjalan sesuai rencana. Kita udah terlalu banyak pura-pura jadi orang kaya. Sekarang waktunya semua pengorbanan ini dibayar. Dan akan dibayar tunai 100 juta rupiah. Haha. Lalu keesokan harinya, Raka meminjam uang ke atasannya untuk digunakan sebagai mahar pernikahan. Jadi, kamu kesini pagi-pagi buta cuma buat ngomong ini, Raka? Pinjam uang 100 juta? Ya pak, saya tahu ini bukan permintaan kecil, tapi saya itu mohon, tolonglah pertimbangkan pak. Saya itu benar-benar butuh dana itu secepatnya. Kamu sadar nggak, Raka? Angka yang kamu sebutkan itu besar sekali. Itu bukan kayak minjem 500 ribu buat kembali ban motor. Itu bukan kayak minjem uang 500 ribu buat tambal ban motor. Ini 100 juta, 10000 juta. Saya sadar pak, makanya saya itu datang langsung ke bapak. Bukan cari pinjaman sembarangan. Saya siap bertanggung jawab penuh. Saya bahkan rela dipotong gaji tiap bulan sampai lunas. Berapa tahun pun saya sanggupi kok pak. Kamu tahu kan posisi kamu sekarang masih sebagai karyawan kontrak. Justru karena itu pak, saya pengen buktikan kalau saya itu bisa dipercaya. Saya cuma minta kesempatan demi orang yang ingin saya nikahi pak. Nikah ya? Jadi ini buat biaya pernikahan. Cewek kamu itu minta mahar segitu. Iya pak, saya tahu kedengarannya nggak masuk akal ya. Tapi saya itu nggak punya pilihan lain. Kalau saya itu nggak sanggupi dan penuhi mahar tersebut, hubungan kami itu bisa berakhir di sini. Saya sebenarnya nggak yakin ini keputusan bijak. Oke, saya bantu. Tapi kita buat surat perjanjian resmi ya. Potong gaji kamu akan langsung saya atur mulai bulan depan. Jangan pernah main-main sama kepercayaan saya ya. Terima kasih banyak ya pak. Sungguh saya itu nggak akan mengecewakan bapak. Saya akan buktikan kalau saya itu pantas dipercaya. Malam harinya Raka ke rumah Siti untuk melakukan lamaran pernikahan. Saya datang ke sini dengan niat baik. Saya ingin melamar Siti, perempuan yang saya cintai, dan saya ingin membangun rumah tangga bersamanya. Raka, ibu senang. Akhirnya kamu datang juga dengan yang jelas. Kami semua di sini mendukung niat kamu. Tapi ada satu hal penting yang perlu kamu tahu. Ya bu, silahkan disampaikan apapun aturannya, saya siap mendengarkan. Di keluarga kami ini ada tradisi yang gak bisa dilangkahi. Namanya uang pelangkah. Itu semacam bentuk penghormatan buat kakak perempuan yang belum menikah. Nah, adiknya mau menikah duluan. Calon suaminya wajib memberikan sesuatu sebagai tanda izin. Oh, jadi saya itu harus memberikan sesuatu untuk Kak Vina sebagai syarat sebelum saya itu bisa menikahi Siti. Iya Raka, tapi santai aja. Aku nih orangnya sederhana kok. Aku gak bakal minta yang macam-macam. Alhamdulillah, kalau begitu Kak Vina maunya apa? Saya ingin tahu dan akan kuusahakan sebisanya.
Sebenarnya aku bingung juga sih ya. Tapi ya karena kamu yang nanya dan kamu juga serius, aku jujur aja ya, aku pengen mobil Pajero yang baru. Yang harganya sekitar 600 juta itu. Tahu kan? 600 juta mobil Pajero. Kak Vina, itu bukan permintaan sederhana, itu permintaan gila. Loh, kamu yang nanya tadi. Aku coba jujur. Kalau kamu nggak sanggup, ya jangan marah dong. Namanya juga tradisi keluarga. Bu, saya mohon, apa nggak bisa permintaan itu diringankan? Saya sudah berusaha keras menyiapkan mahar 100 juta, sekarang ditambah lagi mobil. Kalau kamu nggak mampu ngikutin tradisi kami, ya sabar aja dulu. Tunggu sampai Vina menikah. Baru kamu boleh nikahi Siti. Nggak ada pengecualian, Raka. Tapi Bu, mohon beri saya itu waktu. Saya itu nggak menolak, saya itu cuma butuh waktu untuk mengusahakan semua ini. Waktu? Seberapa lama? Minggu, bulan, tahun. Hidup ini nggak nunggu kamu siap atau enggak, Raka. Kalau kamu nggak bisa sekarang, ya udah mundur aja. Aku nggak bisa bantu banyak, Raka. Keluargaku memang begini. Kamu tahu itu. Kalau kamu nggak bisa penuhi syaratnya, mungkin memang belum waktunya. Iya, aku mengerti. Kalau begitu aku pamit dulu ya. Makasih buat waktunya. Aku akan pikirkan semua ini baik-baik. Raka akhirnya menuruti saran Dani dan meminjam uang di bank. Jadi, Mas Raka ingin mengadakan sertifikat rumah ini untuk minjam sebesar 600 juta rupiah. Ini jumlah yang sangat besar. Dan rumah ini satu-satunya aset atas nama Anda, betul? Iya, saya tahu resikonya, tapi saya sudah siap dengan konsekuensinya apapun. Saya akan mencicil sesuai kesepakatan dan tidak akan lalai dalam pembayaran. Baik, untuk proses ini kami perlu waktu beberapa jam untuk verifikasi dokumen. Kalau semua selesai, dana bisa cair hari ini juga. Anda benar-benar yakin ingin lakukan ini? Saya lebih dari yakin, saya hanya minta bantuan prosesnya bisa dipercepat ya, karena uang ini sangat penting untuk saya. Oke, kalau begitu saya minta Anda tanda tangan di sini. Setelah ini tinggal proses pencairan. Tim kami akan hubungi Anda dalam beberapa jam lagi. Lalu di malam harinya Raka kembali ke rumah Siti untuk menyelesaikan proses lamarannya yang sempat tertunda. Assalamualaikum, saya datang malam ini untuk menepati janji saya. Saya datang bukan hanya sebagai Raka, tapi sebagai calon suami dari Siti dengan membawa semua syarat yang telah diminta. Di dalam map ini sudah lengkap semua dokumen pembelian mobil Pajero putih seperti yang diminta Kak Vina. Mobilnya sudah diparkir di depan rumah, surat-suratnya sudah atas nama Kak Vina langsung. Wah, beneran kamu beliin mobil itu, Rak? Aku kira kamu cuma omong doang kemarin. Tapi ternyata kamu serius banget ya. Saya nggak pernah main-main sejak awal. Kalau saya itu sudah bilang saya akan usahakan, maka saya akan tepati, walaupun harus dengan segala cara. Bagus, Raka. Kamu sudah buktikan bahwa kamu laki-laki yang bisa dipegang kata-kata. Keluarga kami menghargai perjuangan seperti ini. Tapi kamu juga tahu kan, masih ada satu lagi yang belum kamu serahkan. Ini Bu, mahar 100 juta rupiah sesuai permintaan keluarga. Saya harap dengan semua ini proses lamaran bisa dianggap selesai dan diterima dengan baik. Terima kasih, Raka. Aku benar-benar terharu dengan perjuangan kamu. Aku tahu ini semua gak mudah buat kamu. Ya, semoga aja. Nanti kamu juga kuat hadapin kerasnya hidup sama keluarga kita. Ya, Rak? Mobil Pajero itu baru permulaan loh. Akhirnya hari pernikahan pun tiba. Saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya, Siti binti Mahmud, kepadamu dengan mas kawin uang 100 juta rupiah dibayar tunai. Namun ternyata kehidupan yang Raka alami tidak semulus yang dia kira. Siti, aku udah siap dari tadi. Kamu tahu kan, aku berangkat pagi tapi meja makan kosong. Sarapan mana? Masak sendiri aja lah. Aku capek sama aku scrolling online shop sampai jam 2 pagi. Badanku udah semua. Aku kerja sih dari pagi sampai sore. Aku pulang pulang juga bawa capek, tapi tetap berusaha jaga semuanya. Masa kamu itu nggak bisa bangun buat siapin makan sih? Kamu pikir aku pembantu, Rak? Aku ini istri kamu, bukan tukang masak. Kalau kamu gak kuat hadapin gaya hidup aku, ngapain lo kamu maksa nikahin aku? Aku nikahin kamu itu karena aku cinta, Sid. Tapi sekarang aku tuh cuma minta perhatian kecil saja. Gak usah masak yang ribet, sepotong roti juga cukup. Tapi ini, tiap pagi aku itu berangkat kerja tanpa apa-apa. Lah, kamu kerja juga kan karena aku. Semuanya confidence sekarang hasil dari perjuangan buat dapetin aku.
Jadi ya wajar dong aku nikmatin uangnya. Aku capek dan tiap hari boleh kelihatan cantik di rumah. Ada apa ini pagi-pagi udah ribut kayak pasar, Raka? Raka, kok marah-marah ke situ soal hal sepele gitu? Saya cuma minta sedikit perhatian, Bu. Masa tiap pagi saya itu harus pergi kerja dalam keadaan lapar? Saya suami bukan pembantu. Tapi kamu juga jangan egois. Itu perempuan yang butuh dimanja. Dia bukan tipe yang bangun pagi buat ngaduk nasi goreng. Kalau kamu udah tahu dari awal, kenapa dinikahin? Tuh kan, dengar sendiri. Ibu ngerti aku, beda sama kamu Rak, yang tiap hari cuma bisa protes dan nuntut ini itu. Jadi sekarang semuanya salahku. Saya yang sudah gadaikan rumah buat kalian, yang kerja siang malam buat nutup utang, tapi saya yang dianggap beban. Kamu itu suami, tanggung jawabmu ya itu, memang begitu. Gak usah baik drama. Raka lalu berangkat kerja dengan ekspresi marah. Ngomong-ngomong Rak, gue harus cabut duluan nih. Tadi ada urusan mendadak, gue hampir lupa, gue tinggalin kopi ini ya. Loh, kamu buru-buru banget. Bukannya kerjaan kamu itu hari ini belum kelar ya? Santai aja, bisa gue beresin nanti malam. Lagian urusannya penting banget. Gue gak bisa cerita sekarang, nanti aja deh. Astaga, HP ku, aduh ini beneran ketinggalan di rumah. Duh, bisa kacau kalau bos telepon. Raka kemudian kembali ke rumahnya untuk mengambil HP-nya yang ketinggalan. Itu motor Dani di rumahku. Udah aman semuanya Raka. Nggak akan curiga, dia percaya banget sama aku. Bahkan ide pinjam ke bank itu dari aku sendiri. Makanya ibu bilang, Dani itu memang aset berkeluarga kita. Kalau bukan karena Dani, tuh bocah mungkin masih ngitung recehan di warung Indomaret. Aku masih nggak nyangka dia berani datang bawa Pajero. Bukannya tuh antara bangga dan bangkrut, kocak abis. Semua ini sesuai rencana. Sekarang kita tinggal bagi-bagi hasilnya. Mobil udah kita ambil, uang maharnya juga udah di tangan. Sebentar lagi kita bisa ngeluarin dia. Anggap aja pernikahan itu cuma kontrak sementara. Ya, dan kalian pikir siapa yang akan sangka kalau aku itu sebenarnya suami sah kamu, Sid. Dari awal kita itu nikah cuma nyari mangsa, dan Raka cocok banget jadi korban pertamanya. Rupanya Dani dan keluarga Siti bersekongkol untuk meras Raka dan memanfaatkannya. Tapi inget, jangan sampai ada yang tahu. Jangan sampai ada yang tahu Dani sama Siti itu udah nikah. Raka itu meskipun kelihatan lugu, kadang gerakannya susah ditebak. Bisa-bisa dia lapor polisi kan. Mana berani dia, Bu. Dia gak punya bukti apa-apa. Dan aku udah pastiin semua jejak kita bersih. Aku bisa buat dia terlihat kayak orang gila di mata siapapun kalau dia berani buka suara. Kalian pikir aku itu bisa diam setelah semua ini? Karena malah Raka akhirnya masuk dan melabrak mereka. Kalian pikir aku itu bodoh? Kalian pikir aku itu nggak dengar segala omongan busuk kalian? Apa yang kau masuk tanpa izin? Rumah ini bukan milik kamu lagi, Raka. Dani, teman sendiri kau hianati aku. Kau paksa aku itu pinjam uang, tapi semuanya sudah kau atur. Rak, dengar dulu. Ini semuanya nggak kayak yang kamu pikirkan. Tutup mulutmu. Jangan cuma karena pakaian rapi, kau kira kau suci. Kau dan Siti, suami istri, sejak kapan kau bersandiwara di depanku? Wah, ketahuan juga akhirnya. Kirain bakal lebih lama dikit rahasia kita bertahan. Raka, kamu gak punya hak buat marah-marah di sini. Kamu itu cuma suami di atas kertas, dan sekarang kertas itu udah lusuh. Jadi sebaiknya kamu keluar dari rumah ini. Aku berikan semuanya. Rumah orang tuaku digadaikan, hidupku kupertaruhkan, masa depanku titipkan. Untuk apa? Untuk permainan kalian. Iya, untuk permainan. Dan kamu cuman pion kecil. Jadi jangan lebay. Keluarlah dari rumah ini sekarang juga. Kalian boleh anggap aku itu pion, tapi kalian lupa satu hal. Pion juga bisa membuat raja tumbang kalau tahu cara mainnya. Rak, jangan bikin semua makin ribet deh. Udah, kamu tinggalin aja semuanya. Aku akan pergi ya, tapi kalian tunggu saja. Karma punya caranya sendiri, dan kali ini aku nggak akan tinggal diam. Raka kemudian pergi dengan ekspresi yang sangat marah. Namun di malam harinya Raka kembali ke rumah Siti, tapi kali ini dengan niat untuk balas dendam.
Mereka pikir semua itu bisa selesai begitu aja. Mereka pikir aku tuh bisa terus jadi korban. Aku udah kasih semuanya, sekarang giliran mereka yang tahu rasanya kehilangan. Ini bukan soal balas dendam ya, ini soal penghabisan. Kalau aku harus kehilangan segalanya, mereka juga. Raka lalu menyiram bensin ke rumah Siti dan membakarnya. Astaga, api, ada api di luar, ada api, ada api. Api kemudian membesar dengan secepat melahap seisi rumah Siti. Kalian terlalu tamak, terlalu yakin kalian itu paling hebat. Sekarang rasakan itu. Akhirnya Dani dan keluarga Siti meninggal di dalam kobaran api tersebut.